Apa kata Abu Bakar dan Umar? Seandainya engkau mengumpulkan Quran, tentulah elok, tentulah baik. Apa kata beliau? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan-tuan yang agung, wahai Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan? Berarti di situ ada dua konsep, dua definisi mengenai bid'ah. Definisi Abu Bakar dan Umar dan definisi Zaid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memahami suatu kebaikan, maka itu dianggap bagian dari sunnah meskipun Nabi tidak buat. Namun Zaid ibn Thabit, kalau Nabi tidak buat, tidak lakukan, maka itu adalah bid'ah. Ada dua mazhab. Jadi dari dulu mazhab itu sudah ada. Maka antum yang memaksakan mazhab itu jadi satu, itu mustahil. Yang ada itu mazhab didialogkan, bukan dibenturkan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Lalu Abu Bakar dan Umar menjelaskan hujah-hujah mereka kepada Zaid ibn Thabit. Lalot, berbolak-balik, bolak-balik, jawab-jawab. Dan itu tidak sebentar. Memakan waktu yang sangat panjang. Akhirnya Zaid mengatakan, fa'ara ma ra'aya. Aku kemudian IC. Ara itu terjemahan Inggrisnya IC. Aku faham apa yang mereka fahami berdua. Maka Zaid bin Thabit menerima, tapi beliau mengatakan, seandainya engkau merintahkan aku an anqula jabalan ila jabalin, memindahkan gunung ke gunung yang lain, tentu lebih mudah daripada memindahkan Al-Quran kepada satu tempat. Kenapa? Kalau gunung kelihatan nggak? Kalau Quran di mana? Di dada. Gimana ngumpulinnya? Namun Zaid bin Thabit ternyata terima. Kita baca kisah itu, ternyata kisah itu sebelumnya yang berdebat adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun beda faham. Zaid bin Thabit di awal satu faham dengan Abu Bakar. Yang Nabi tidak buat, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, apakah engkau buat satu yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bid'ah. Tapi Umar mengatakan, kalau kita tidak kumpulkan Quran, maka umat setelah kita, generasi setelah kita mau baca Quran apa? Maka beruntunglah antum, karena bid'ahnya Umar, kita masih dapat baca Quran. Dan sekarang udah jadi Android ya. Ada di handphonenya nggak? Ada di smartphone. Itu adalah bid'ahnya Umar. Lalu mereka dialog. Dialog itu tidak ada di sana. Ente syubhat, Umar, nggak ada. Manhaj kita beda loh. Saya nggak mau dengerin. Kabur gitu, nggak ada. Nggak ada kalimat itu muncul. Tapi di situ bertanya, hal. Itu kan pertanyaan. Pertanyaan sopan. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Sopan nggak tuh? Cuma nanya konfirmasi, maksud kamu apa? Tapi enggak, itu ente bid'ah, nggak bisa, nggak begitu. Ya. Kawan saya khutbah di satu tempat. Cuma sayangnya dia tidak tahu adab di tempat itu nggak boleh angkat tangan. Dia angkat tangan kemana-mana. Berdirilah seseorang, angkat tangan lagi, ente turun, di sini khutbah ente nggak benar, nggak beradab ente. Mana yang nggak beradab? Yang negur di bawah atau yang di atas? Jadi yang negur lupa, dia negurnya nggak pakai adab. Seharusnya gimana caranya? Tunggu selesai dulu, dia qadha dulu sholatnya. Kalau memang dia nggak yakin sahih, dia sholat zuhur dulu, habis itu baru dia ajak ngobrol tuh orang. Atau selesai sholat, diajak langsung ngobrol, bukan berdebat, tapi berdialog. Jadi teman-teman semua, ini yang kita sebut piknik. Ternyata pemahaman yang sempit itu bisa dipiknikkan. Maka selamatlah antum yang suka piknik. Yang ngajinya bukan kepada
Satu orang. Amalkan sikap Abu Bakar dan Umar. Adakah yang lebih mulia dari mereka setelah Rasulullah SAW? Nggak ada. Nabi mengatakan apa? Iktadu bisyaikhaini, ya. Hendaklah kamu iktidak, mengambil qudwah dengan dua syekh yang hidup min ba'di, setelah hidupku. Ini pesan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi nggak sebut Ali? Ali bukan syekh. Syekh itu artinya tua, orang tua. Kalau Ali lain lagi, ana madinatul ilmi wa aliyun wa abuha, riwayat Imam Tirmizi. Kalau Utsman lain lagi. Kalau Umar disebut dengan dua model. Disebut dengan muhaddas. Muhaddas bukan ahli hadas. Muhaddas artinya mulham. Orang yang dapat ilham. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat orang di malam Ramadan, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang senderan, ada yang baca Quran. Beliau mengatakan, seandainya engkau, hai Ubay, memimpin mereka sholat. Dipimpinlah sholat. Berapa rakaat? 20 rakaat. Dan rakaat itu sampai sekarang masih bertahan di Madinatul Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah itu masih 20 rakaat. Cuma di sini pengurusnya kan sayang sama jamaah. Takutnya kalau lebih dari 11 kabur atau pingsan. Taib. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Ketika melihat orang-orang ruku rapi semua, sujud rapi semua, semuanya rapi. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Anaknya Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Umar. Beliau itu melazimkan, mengkontinyukan sholat duha. Nabi tidak pernah mendawamkan sholat duha. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Nah, kira-kira sama begitu. Apa jawaban beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Dan ini semua riwayatnya sahih. Maksud kalimat-kalimat ini apa? Jadi teman-teman semua, ketika kita berbeda faham, maka bertanyalah, bukan menghindar. Maka konfirmasilah, bukan menuduh syubhat. Itu maknanya.